Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas program studi manajemen dakwah dan komunikasi penyiaran Islam Fakultas Dakwah semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancara seorang ustadz yang memiliki suara emas, pengetahuan luas, dan memiliki segudang prestasi. Insya Allah beliau pernah menjadi juara tilawah di Provinsi Sulawesi Selatan, Ustaz. Kemudian menjadi seorang imam juga, tapi bukan imam keluarga ya. Jadi seorang imam juga di Islamic Center Sulawesi Selatan, dan pernah menjadi musyrik di pesantren Tahfiz Maskanan Hufat, dan saat ini beliau sedang menjadi seorang mahasiswa di Institut PTIQ Jakarta. Masya Allah. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Ini dia Ustaz Yahdi. Assalamualaikum Ustaz Yahdi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, innana bil khairi wal afiyah. Masya Allah, luar biasa. Mohon maaf Ustaz kami mengganggu waktu sebentar. Kita akan berbincang-bincang santai saja sebenarnya, tapi insya Allah mudah-mudahan perbincangan kita beberapa menit ke depan ini berbobot, dan juga kita sama-sama mendapatkan ilmu, ya, terkhusus ilmu dalam Al-Quran yang insya Allah akan kita bahas di kesempatan kali ini. Yang mana kami tahu bahwasanya Ustaz juga salah seorang yang concern di bidang ini, ya, dan insya Allah memahami ya Ustaz ya. Insya Allah. Pada itu kami sangat membutuhkan ilmu-ilmu yang nantinya akan Ustaz sampaikan. Kita langsung masuk saja ke pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan Al-Quran. Sebetulnya kita ini masih awal-awal semuanya, masih pemula semuanya, jadi masih belum terlalu paham dan masih belum terlalu menguasai apa sih Al-Quran itu. Nah, kira-kira Ustadz boleh jelaskan nggak sedikit mengenai Al-Quran? Baik. Ilmu nabung Al-Quran itu jadi sudah ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Di mana kita diwajibkan atau dibaguskan untuk ketika membaca Al-Quran itu memakai nada untuk memperingkat Al-Quran. Mungkin itu aja. Dan juga ada sabda Rasulullah ya, Sayyidul Qur'ana ya suami ya sirah Al-Quran dengan suara. ya, betul. Nah Ustaz, saya mau nanya sedikit, nanti teman-teman juga boleh bertanya ya. Ini berkaitan dengan suara ya Ustaz. Kan untuk melantunkan Al-Quran itu kita yang paling utama itu kita bersuara. Nah, kira-kira yang bisa melakukan Al-Quran itu adalah orang-orang yang memang sudah mempunyai bakat atau bisa dilatih. Jadi setiap orang itu berbeda-beda ya. Kadang ada orang yang paham terhadap nagum-nagum, tapi prakteknya kurang. Jadi kadang ada orang juga yang paham atau jago dalam melakukan Al-Quran dengan berbagai macam variasi nagum, tapi orang tersebut tidak paham dengan teorinya gitu. Jadi kemungkinan bisa juga ya orang-orang seperti saya yang suaranya pas-pasan gitu, tapi dengan mempelajari itu bisa juga melantunkan Al-Quran dengan nagum-nagumnya. Insya Allah. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanya. Ustaz Afwan sebelumnya mau tanya, untuk irama nagum itu ada berapa sih? Kalau boleh tahu. Jadi nagum itu dibagi menjadi 8. Yang pertama bayati, yang kedua sobat, yang ketiga hijaz, yang keempat nahawan, yang kelima nasika, dan keenam ras, jihadka, dan barka. Nah, bayati berapa sih dibagi menjadi berapa tingkatan sih? Yang pertama bayati koror, itu bayati paling rendah ketika memulai baca Al-Quran. Yang kedua nawa,
nawa itu apa sih? Nawa itu tingkatan paling di atas horor dikit lah. Jadi masuk kepada apa sih namanya, syuri. Dan jawab jawab itu apa sih? Jawab itu kayak standar tinggi. Jadi jawab itu udah tinggi banget. Jadi seperti itu. Jadi dari yang mulai rendah ke tinggi, Ya, tinggi. ada tingkatan-tingkatannya. Jadi setiap nada, setiap apa sih namanya, nama itu contohnya nahawan, pasti ada tingkatan-tingkatannya. Kuncinya gitu. Ya. Dan itu beda-beda Ustaz. Beda-beda. Tadi kan sudah Ustaz jelaskan ya untuk apa namanya, tingkatan atau variasi-variasi dari nahwu itu sendiri gitu kan. Kalau untuk nahawan sendiri kira-kira karakternya seperti apa Ustaz? Jadi nahawan itu karakternya, contohnya ada sebuah lagu yang sangat indah kedengarannya gitu. Nah itu melambangkan lagu tersebut masuk ke situ. Jadi contohnya contohnya itu kan, wa ma kana, kayak gitu. Jadi contohnya seperti itu. Ya, Kalau kita soba? pertanyaan lagi. Jadi soba itu nah, kembali kepada soba. Pertanyaan kedua soba ya. Jadi soba itu melambangkan lagu yang sangat sedih. Contohnya berada pada ayat-ayat yang memang artinya sedih. Contohnya وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. Jadi isi kandungannya ini sedih, artinya gitu. Terus lanjutannya lagi sampai kepada ayat 4 ayat dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Jadi seperti itu. Cewek kan suaranya tinggi kan, maksudnya tidak bisa mengutarakan antara perempuan dan laki-laki. Kira-kira gimana tuh? Jadi itu gampang sih. Nanti kok nggak usah segini, kita kan perempuan lebih tinggi gitu. Nah itu tinggal menyesuaikan, gurunya menyesuaikan. Ya, misalnya kalau perempuan itu karakternya kayak, soalnya itu kayak apa, kecil tapi tinggi, linting gitu kan. Jadi gimana gurunya menyesuaikan ketika mentargetkan kepada muridnya gitu. Nanti Ustaz yang menyesuaikan kan. Kira-kira ilmu apa nih Ustaz yang mau kita praktekkan pada kesempatan kali ini? Baik, untuk kali ini karena kata moderator tadi, jadi kita semua ini awam ya. Ya. Jadi kita mempelajari yang mudah-mudah aja. Oke. Contohnya lagu Bayati itu nada yang paling, menurut saya itu paling mudah banget ya, karena polos-polos saja gitu. Paling ada titiknya gitu titik lah. Baik, kita akan mentalakikan surah Ar-Rahman dimulai dengan nada Bayati. Nah, siap teman ya? Insya Allah. Kalau siap ya. Jadi 2 kali ingat, 2 kali saya contohkan. Kamu bareng-bareng ikut ya. Jadi untuk mencontohkan sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi nadanya ini seperti kayak udah paling dalam lah gitu. Dalam banget di sini tuh, tenggorokan. Ya, rendah banget. Jadi kenapa harus rendah? Supaya nanti kalau udah masuk ayat gak ketinggian. A'udzu billahi minasyaitonir mungkin kan, terus gimana? Ar-Rahman itu gak mungkin kan? Karena rendah di awalnya. Namanya Bayati Qorob, udah paling rendah. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan satu lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن علم القرآن. Sekali lagi, kita baik ya. الرحمن علم القرآن. Satu, dua, tiga. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Oke, bagus ya. Lanjut ke Bayatul Qur'an. Ini agak naik dikit ya. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Sekali lagi ya. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Ya, satu, dua, tiga. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nah, ikatan yang kedua itu masuk kepada jawab. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Oke, satu, dua, tiga. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Nah, baik, masuk ke lagu jawab menjawab. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyjaru yasjudan. Sekali lagi. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyjaru yasjudan. Satu, dua, tiga. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyjaru yasjudan. Nah, ikatan jawab. Masuk ke jawab ya. Maaf, tadi jawab ya. Ini baru jawab. والسماء رفعها ووضع الميزان. Allah. Ya, sekali lagi ya. Bisa dicontohkan? Bersetengah-setengah. Satu, dua, tiga. Nah, itu lagu Bayi Jati. Sama tinggal singkatannya ya. Baik, kita masuk kepada lagu Sobat. Gimana tuh lagu Sobat?
Jadi sama kayak tadi ya. Jadi sifatnya itu atau karakternya itu sedih. Tapi pada ayat-ayat yang memang benar-benar kisahnya itu sedih, mengesankan gitu contohnya. Jadi baik, saya akan mencontohkan wal arda wada'aha lil anam wal arda wada'aha lil anam. 1, 2, 3. wal sambil kita mempraktekkan, jadi ada tangga-tangganya ya. Wal arda wada'aha lil anam. Nah, baik, sekali lagi ya. Jadi lagu Soba itu didetik dengan contohnya cuma naik turun aja, hampir sama dengan Bayati. Kalau udah lagu Nahawan itu baru kayak banyak variasi gitu. Wal arda wada'aha lil anam. Bisa dicontohkan saya? Baik, sekali lagi. Wal arda wada'aha lil anam. Baik, 1, 2, 3. Wal arda wada'aha lil anam. Baik, kita masuk ke nada kedua, ke tingkatan kedua dari pada Soba. Apa itu? Nada atau nagom atau tingkatan solo masul. Jadi contohnya itu hampir sama. Jadi bawahnya sedih aja bawahnya itu. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Sekali lagi ya. Jadi perhatikan bisa coba. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Baik, bisa? Insyaallah bisa ya. 1, 2, 3. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Jadi gitu ya. Tinggal pokoknya nada sedih aja. Kita hayati itu kalau lagu Soba. Nada Soba. Kita juga mengingat fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Nah, masuk kepada Soba Bastanda. Jadi nadanya naik dikit. Jadi kayak jawab-jawabnya Soba gitu. Wal habbu dzul 'asfi war rayhan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gitu ya. Baik, saya contohkan lagi. Wal habbu dzul 'asfi war rayhan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
tingkatan nadanya lagi. Jadi nama tingkatan nadanya itu Mangkal Ajam. Mungkin awam banget ya bagi kita semua ya. Jadi pertama saya belajar juga nagong di PTIK. Saya juga udah pernah belajar sebelum dari PTIK, tapi baru dengar ada namanya Mangkal Ajam. Jadi itu nama tingkatannya aja. Jadi sama, maksudnya kayak mendayu-dayu, sedih, ya gitu-gitu aja sih. Cuman nama nadanya aja yang beda. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Jadi gitu ya. Ya sekali lagi. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Mungkin agak susah dikit ya. Tapi insya Allah ketika kita mendalami ilmu nagong, ketika kita ada orang yang mencontohkan, kita tahu ini lagu apa sih namanya. Jadi plus minusnya ya. Mungkin Allah berikan kita, misalnya kita belajar ilmu nagong, materinya bagus, tapi dari sisi suara kita kurang, ya nggak apa-apa. Jadi kita tahu nada-nadanya, Mangkal Ajam itu gimana, Maskur itu gimana, Bayanti itu gimana. Ya. Jadi sekali lagi. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Baik, bisa ya? Kalau bisa ya? Bismillah. Nadanya itu agak naik dikit. Mungkin itu kayak jawabnya. Tadi yang jawab, ini yang berjawab. Baik, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Bisa semua, insyaallah bisa. Ini diantara kalian siapa kira-kira yang bisa mencontohkan lagu Bayanti? Boleh Ustaz coba. Baik. Rahmanu 'allamal Qur'an. Jadi kalau bisa dua tingkatan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Oke. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Oke, bisa. Mana dia ada coba. Iya. Coba langsung aja ya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Ayo, satu lagi. Jadi untuk kali ini saya akan mencontohkan dengan perkataan. Tapi ini untuk belajar ya. Kalau dalam Al-Quran kan kita nggak boleh mematah-matahkan ayat itu tanpa sesuai dengan wakaf. Ya. Tapi kan ini belajar ya. Jadi contohnya itu Khalaqal insana. Jadi ntar lanjut aja lagi. Sana 'allamahul bayan. Jadi saya ulang ya. Ar-Rahman. Coba sekali lagi. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. 'allamal Qur'an.
SMP. Wow, Masya Allah. Jadi udah lumayan lama ya dari kelas 1 SMP, dari umur berapa belasan gitu sampai ke sekarang. Saya masih muda. Udah puluhan tapi. Puluhan. Jadi saya belajar ilmu nagom itu dari kelas 1 SMP sampai tamat SMA dan masuk ke kelas 4 itu jeda dulu masuk PTI baru ada peningkatan. Mulai dari kenalan lagu, apa itu bayati, tingkatan soba dan tingkatannya gitu kan. Jadi lumayan lama. Jadi kita belajar lagu itu nggak simple. Jadi saya awalnya juga masih cempreng-cempreng kayak gini. Apa ya tadi ya, ngomong apa tadi ya, lagunya apa gitu ya. Jadi kayak pusing gitu loh. Rahman, ceritanya apa ya. Jadi itu nggak apa-apa. Tapi kita tinggal pembiasaan aja. Jadi kalau awalnya udah memprediksi bahwa bisa gitu belajar ngomong karena udah bagus gitu caranya. Iya, jadi itu tadi apa namanya, ada dua. Ada orang yang memahami ilmu nagom tapi prakteknya kurang. Jadi ada orang yang tahu ilmu nagom tapi teorinya kurang gitu. Jadi mungkin Allah seimbangkan lah buat kita kan. Buat kita. Sudah ada punya suara bagus, paham teorinya dan bisa mempraktekannya gitu. Dan itu pun sesuai pepatah ya, Allah bisa karena biasa. Jadi kalau misalnya kita mau bisa ya kita harus sering-sering belajar, sering-sering latihan gitu ya Ustaz ya. Ya, jadi kuncinya ketika kita pengen belajar ya, kita tinggal banyak dengar selawat. Itu selawat. Contohnya gimana ya, kayak kita ngikut nada gitu. Ya Nabi salam. Jadi saya awalnya itu saya kayak cengkok-cengkok gimana sih? Salam. Saya nggak bisa. Tapi karena mendalami selawat, terus mendalami ilmu nagom juga, jadi benturan dapat gitu, nyatu gitu kan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul, itu kan udah ada nada tingginya kan. Nah kita pas belajar nagom udah nggak kaget gitu loh. Ini kan nggak itu apa sih namanya, kayak jarang belajar gitu, jarang dengar selawat mungkinnya. Jadi kuncinya kata guru saya, banyakin dengar selawat, terus habis subuh kalau bisa latihan gitu buat menaikkan suara. Lagi bagus-bagusnya suara kalau subuhnya. Bukan bagus-bagus juga, ada lagi serak-seraknya suara. Jadi belum terkontaminasi kan. Jadi Syamsul Firdaus, Ustaz Syamsul Firdaus lah contohnya. Itu kan awalnya bagus, suaranya bagus banget kan, pas awal kecil itu udah naik internasional di Singapura. Nah pas udah naik pubertas, udah tamat SMA lah kalau nggak salah, itu hancur suaranya karena puber. Jadi gimana cara memecahkan suara? Nah itu tadi latihan setiap subuh. Jadi teriak aja kalau seperti apa, sama kayak Ustaz dari Syawal tahu nggak? Nah itu awalnya itu katanya pas di kos-kosan itu kan PMBM itu kadin tahu kadin? Ya. Nah itu ada PMBM. Ada PMBM. Terus di dalam kosan itu, jadi teman-temannya pada tidur pagi, latihan itu latihan aja terus. Alhamdulillah lihat sekarang hasilnya gimana, tinggi banget suaranya kan, karena usaha nggak mengkhianati hasil. Ya ini seperti itu. For your information, bahwa Ustadz ini juga vokalis salawat ya. Jadi memang sudah terlatih lah suaranya begitu ya. Ustadz, ini untuk yang terakhir mungkin. Iya. Boleh mungkin contohin satu irama yang lagi viral sekarang. Tahu nggak? Ini. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Masya Allah, luar biasa teman-teman sekalian. Sudah beberapa menit berlalu kita berlatih, belajar dan juga mendapatkan ilmu baru ya dari Ustadz Yadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk beliau sendiri. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, teman-teman semua bisa lebih semangat lagi untuk belajar.
dan juga bisa kita syiarkan, bisa kita ajarkan kembali kepada teman-teman atau sahabat-sahabat. Terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.